warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Pemateri pertama itu saya sendiri, Rizda Lestari. Pemateri kedua ada Silviana. Pemateri ketiga ada Hasnur. Pemateri keempat ada Ahmad Ali. Jadi yang pertama itu di sini kami ambil aplikasi manajemen inventasi toko retail. Jadi ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pemilik toko dan manajer dalam mengelola stok barang mereka secara efisien. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk melacak, memantau, dan mengelola semua aspek inventaris mereka, mulai dari penerimaan barang hingga penjualan kepada pelanggan. Jadi materi yang akan saya bahas yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri pertama yaitu Silviana. Jadi di sini kita mengedit menggunakan Dry.io. Ini diagramnya. Jadi yang pertama itu ada barang dan supplier. Ada di dalam barang mempunyai ID barang, nama barang, kategori, harga, stok, dan ID supplier. Sedangkan di supplier ada ID supplier, nama, alamat, dan kontak. Jadi hubungan antara barang dan supplier ini, satu supplier dapat menyediakan banyak barang, tetapi satu barang hanya disediakan oleh satu supplier saja. Mengapa demikian? Setiap barang yang dijual harus berasal dari satu supplier. Dengan demikian, setiap barang memiliki hubungan dengan satu supplier, tetapi satu supplier dapat menyediakan banyak barang. Jadi selanjutnya ada transaksi penjualan dan pelanggan. Jadi di dalam transaksi penjualan itu ada ID transaksi, tanggal, total harga, ID pelanggan, ID karyawan. Sedangkan di dalam pelanggan ada ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi hubungan antara transaksi penjualan dan pelanggan itu adalah satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi penjualan, tetapi satu transaksi penjualan hanya dilakukan oleh satu pelanggan saja. Jadi, pelanggan dapat melakukan pembelian berulang kali. Oleh karena itu, setiap transaksi penjualan berhubungan dengan satu pelanggan. Namun, satu transaksi penjualan hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan saja. Selanjutnya ada transaksi penjualan dan karyawan. Seperti yang di sebelah, di dalam transaksi penjualan itu ada ID transaksi, tanggal, total harga, dan ID pelanggan dan ID karyawan. Sedangkan di dalam karyawan ada karyawan, nama, posisi, username, dan password. Jadi hubungan antara transaksi penjualan dengan karyawan ini, satu karyawan dapat terlibat dalam banyak transaksi penjualan, tetapi satu transaksi penjualan hanya terkait dengan satu karyawan. Jadi karyawan yang melakukan penjualan harus tercatat dalam transaksi penjualan tersebut. Namun satu transaksi penjualan hanya dapat ditangani oleh satu karyawan saja. Selanjutnya ada transaksi penjualan dan detail transaksi penjualan. Jadi seperti yang di sebelah, isi transaksi penjualan itu ada ID transaksi, tanggal, total harga, ID pelanggan, ID karyawan. Sedangkan detail transaksi penjualan ada ID transaksi, ID barang, jumlah, harga satuan. Baiklah, sistem perfilman
atau fungsional dan non-fungsionalnya. Di bagian fungsional terdapat manajemen stok barang. Di manajemen stok barang, kita melihat fungsi, di mana fungsinya ini memungkinkan pengguna untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus informasi tentang stok barang, termasuk nama produk, harga, jumlah tersedia, dan lokasi penyimpanan. Adapun kebutuhannya, di mana sistem harus menyediakan antarmuka yang intuitif untuk pengguna agar dapat dengan mudah mengelola stok barang. Pengguna harus dapat melakukan pencarian, penambahan, dan pembaruan stok dengan mudah. Kedua adalah pencatatan transaksi, di mana fungsinya mencatat transaksi pembelian dari pemasukan dan penjualan kepada pelanggan, termasuk informasi tentang kapan barang tersebut masuk ke toko dan keluar. Nah, untuk sistem dan untuk kebutuhannya, sistem harus menyediakan formulir atau antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan detail transaksi dengan mudah. Transaksi harus dapat disimpan dan dicetak untuk referensi. Manajemen data pelanggan. Di sini fungsinya adalah mencatat dan mengelola informasi pelanggan seperti nama, nomor telepon, tanggal pembelian, alamat, dan lain-lain. Nah, kebutuhannya, sistem harus memiliki fitur untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan. Data pelanggan harus tersedia secara aman dan terlindungi. Selanjutnya adalah manajemen supplier. Manajemen supplier ini berfungsi untuk mencatat dan mengelola informasi pemasok atau supplier seperti ID, nama, kontak, tanggal, alamat, dan informasi lainnya. Adapun non-fungsionalnya, di sini non-fungsionalnya yaitu mencakup keamanan data, di mana sistem harus memiliki kontrol akses yang kuat untuk melindungi data sensitif, pelanggan, dan transaksi. Ini mencakup autentikasi pengguna, enkripsi data, dan audit trail untuk melacak akses. Nah, kinerjanya, di sini sistem harus responsif dan dapat menangani beban kerja tinggi. Hal ini membutuhkan pengoptimalan kinerja database, penggunaan cache untuk data yang sering diakses, dan penggunaan teknologi yang tepat untuk memastikan kinerja yang cepat. Nah, di skalabilitasnya, sistem harus dapat diperluas dengan mudah seiring pertumbuhan toko dan volume data. Ini mencakup desain yang modular dan penggunaan teknologi yang dapat diukur. Di usabilitasnya, sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Ini termasuk pemilihan warna dan tata letak yang nyaman, serta dukungan untuk perangkat berbagai ukuran. Ketersediaan, di mana di sini sistem harus tersedia sepanjang waktu dengan waktu henti yang minimal. Ini mencakup pemantauan server, backup data yang teratur, dan perencanaan pemeliharaan yang terjadwal. Integrasi, sistem harus dapat terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan oleh toko, seperti POS atau point of sale dan sistem pembayaran online. Ini membutuhkan antarmuka yang terbuka dan dukungan untuk protokol integrasi yang umum digunakan. Selanjutnya ialah penjelasan tentang DFD. Di sini, DFD atau Data Flow Diagram dapat difungsikan untuk mewakili sistem dari berbagai tingkat abstraksi. DFD sendiri memiliki beberapa level, diantaranya adalah DFD level 0, level 1, dan level 2. Di sini, saya terkhusus untuk menjelaskan DFD level 0-nya. Di sistem Inventor, kami di sini menggunakan DFD level 0-nya, yaitu seperti gambar yang saya tampilkan ini. Di sini ada admin, user, pemasok barang, terus ada sistem inventory-nya, ada manajemen, serta di bagian sini ada barang, pemasok, dan user. Entitas eksternalnya, entitas eksternal di sini ada 3, yaitu pengguna, admin, juga pemasok. Di sini entitas pengguna ini mewakili individu yang diizinkan untuk berinteraksi dengan sistem inventory. Pengguna dapat melakukan tindakan seperti login, melihat laporan, dan mengelola barang. Sedangkan admin, entitas ini menunjukkan individu dengan hak administrator dalam sistem. Admin kemungkinan dapat melakukan semua tindakan yang tersedia untuk pengguna bersama dengan fungsi tambahan seperti konfigurasi sistem. Nah, untuk pemasok, entitas ini mewakili vendor yang memasok barang ke organisasi. Pemasok dapat memberikan informasi tentang barang yang mereka suplai, termasuk detail seperti nama, harga, dan kuantitas.
Selanjutnya pada proses, sistem manajemen inventory proses inti ini menangani pengelolaan data inventory termasuk informasi tentang nama barang, harga, kuantitas, dan status barang. Sistem ini juga menyediakan fungsi untuk login, membuat laporan, dan mengelola barang. Pada manajemen barang, proses ini menangani pengelolaan data barang termasuk detail seperti nama, harga, kuantitas, dan status barang. Proses ini dapat dilakukan oleh pengguna admin ataupun staff inventory. Nah, login. Proses ini memungkinkan pengguna, admin, dan staff inventory untuk mendapatkan akses masuk ke sistem. Selanjutnya adalah laporan. Proses ini menghasilkan berbagai laporan terkait data inventory seperti laporan stok, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Selanjutnya pada aliran data. Nah, di sini aliran data pengguna atau admin ke sistem manajemen inventory. Aliran ini menunjukkan bahwa pengguna dan admin dapat mengirim data ke sistem, termasuk kredensial login dan data manajemen barang. Pemasok ke sistem manajemen inventory. Aliran ini menunjukkan bahwa pemasok dapat memberikan informasi tentang barang yang mereka suplai ke sistem. Sistem manajemen inventory ke pengguna atau admin. Aliran ini menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan informasi kepada pengguna dan admin seperti laporan dan data manajemen barang. Dan sistem manajemen inventory ke pemasok, tidak ada aliran data yang ditunjukkan dari sistem ke pemasok pada gambar yang saya kirimkan. Di sini terjadi kesalahan ya, bukan Anda, tapi saya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang ide bisnis yang kami ambil, yaitu manajemen inventaris toko retail. Saya akan menjelaskan pada bagian DFD level 1, UML, dan juga UI. Untuk DFD level 1 di sini kami membuat sebuah rancangan di mana rancangan tersebut menyediakan dua entitas dan satu objek. Entitas pertama yaitu admin, kedua customer, dan untuk objeknya yaitu barang yang akan dikelola. Pada DFD ini memiliki beberapa proses, yaitu proses pertama, proses pengecekan barang. Di proses ini, admin dapat mengirim permintaan pengecekan barang di proses tersebut. Kemudian di proses ini data barang akan diinput dan hasil inputan barang akan dikirim kembali ke admin. Kemudian proses pembelian. Di proses pembelian ini, admin dapat menganalisis proses pembelian barang yang dilakukan oleh customer. Kemudian hasil transaksi dari data dari pesanan yang dilakukan oleh customer akan dikirim ke admin kembali. Selanjutnya, admin juga dapat mengirimkan data ke entry data. Kemudian penjelasan UML, use case, dan activity diagram. Yang pertama yaitu use case. Di sini kami membuat sebuah rancangan use case untuk ide bisnis yang kami pilih, yaitu manajemen inventaris toko retail atau kami sebut sebagai Investore. Di fitur-fitur ini atau aplikasi ini hanya bisa diakses oleh admin sendiri atau karyawan-karyawan yang bekerja di toko tersebut. Nah, di sini pelanggan dan supplier tidak bisa mengakses aplikasi tersebut dikarenakan hanya diperuntukkan untuk pengguna atau pekerja yang ada di toko tersebut. Untuk aplikasi di sini memiliki beberapa fitur, yaitu dashboard, manajemen stok barang, pencatatan transaksi, manajemen data pelanggan, dan juga manajemen supplier. Namun, sebelum mengakses fitur-fitur tersebut, pengguna diperintahkan untuk memverifikasi email dan password terlebih dahulu. Selanjutnya, activity diagram. Di sini kami membuat dua tabel yang berisikan user dan sistem. Untuk usernya berisi tindakan pengguna, sedangkan sistem di sini berisi respon tindakan yang dilakukan oleh pengguna di tabel user tersebut. Di sini kami mengambil kode start, yaitu ini. Kemudian setelah mulai
kita akan membuka aplikasi. Setelah membuka aplikasi akan menampilkan aplikasi. Nah, di penampilan aplikasi ini akan tertuju ke permintaan penginputan user dan password. Setelah menginput user dan password, selanjutnya pengguna akan diperintahkan untuk memverifikasi user dan password terlebih dahulu. Kemudian ada respon berhasil atau gagal. Nah, untuk respon berhasil di sini, jika pengguna berhasil memverifikasi akun mereka, maka akan langsung menampilkan menu utama. Sedangkan untuk respon gagal di sini, pengguna akan langsung dialihkan ke penginputan user dan password pertama karena verifikasinya gagal, jadi dikembalikan ke sini. Selanjutnya, untuk menampilkan menu utama di sini, menu utamanya yaitu dashboard, manajemen stok barang, pencatatan transaksi, manajemen data pelanggan, dan manajemen data supplier. Nah, di situ pengguna dapat mengakses fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian logout. Nah, itu tadi penjelasan UML yang kami rancang. Kemudian penjelasan tentang UI. Di sini kami membuat rancangan di Figma, di mana kami merancang sebuah tampilan aplikasi kami yaitu Invenstore. Ini hanya sebuah gambaran di mana kami telah menjelaskan di sini tadi, dan ini adalah penjelasan lebih jelasnya. Di sini kami diminta untuk memasukkan user dan password terlebih dahulu, kemudian memverifikasinya. Setelah memverifikasi akan muncul tampilan-tampilan atau fitur-fitur yang persis di use case tadi dan juga activity diagram. Di sini akan muncul tampilan dashboard terlebih dahulu. Kemudian pada tampilan dashboard ini akan berisi tampilan detail produk, grafik penjualan, dan juga produk terlaris. Nah, untuk detail produk ini akan menampilkan beberapa informasi tentang barang-barang yang tercetak di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini diberitahukan bahwa barang stok menipis. Jadi di sini kategori 3, maksudnya kan di sini ada total grup barang. Nah, di sini maksudnya total grup barang itu berupa kategori barang yaitu pakaian, makanan, elektronik, dan lain-lain. Nah, pada kategori barang ketiga itu mereka tampilan ini memberitahukan bahwa kategori barang ketiga itu stoknya menipis. Kemudian di sini juga menampilkan total keseluruhan barang, baik itu pakaian, elektronik, dan juga makanan. Di sini telah dirampung semua. Nah, jadi semua barang di sini diberitahukan bahwa ada 144 total barang yang tersedia di aplikasi tersebut. Kemudian ada 24 barang yang belum dikonfirmasi, dan total grup barang atau kategori barang yang selanjutnya grafik penjualan. Di sini kami membuat grafik penjualan yang berisi tren mingguan, tren bulanan, dan tren tahunan. Maksudnya pada minggu ini bahwa barang ini yang terjual banyak, bulanan barang ini yang terjual banyak, begitupun dengan tren tahunan. Kemudian pada tampilan produk terlaris ini hanya sebuah gambaran di mana kami membuat tampilan bahwa pada aplikasi yang kami membuat akan menampilkan barang yang laku terjual atau yang paling laris di toko kami. Selanjutnya pada tampilan manajemen stok barang. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan di sistem requirement, di manajemen stok barang itu akan menampilkan ID barang, nama barang, kategori barang, harga beli barang. Kemudian untuk menampilkan keseluruhan informasi yang ada, tinggal mengklik
di bagian more ini. Nah, ini adalah tampilan lengkapnya. Di sini pengguna diizinkan untuk mengedit dan menghapus hasil inputan pada barang-barang tersebut. Selanjutnya, pada bagian fitur pencatatan transaksi. Di sini menampilkan transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan juga riwayat transaksi. Untuk transaksi pembelian dan transaksi penjualan berisi nama barang dan juga tanggal kapan barang dibeli dan kapan barang terjual. Selanjutnya, manajemen data pelanggan. Ini adalah satu contoh di mana pelanggan tersebut telah melakukan pembelian di toko kami. Nah, karena telah melakukan pembelian, maka informasi tentang pelanggan tersebut akan disimpan di sini yang menyediakan ID, nama, kontak, tanggal, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen supplier. Untuk pemasok atau supplier, informasi mereka akan dicetak di sini. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang dev di level 1, UML dan UI. Untuk kekurangannya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya persilakan pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang DFD level 2. Seperti pada gambar saya tampilkan, ada admin, ada barang, ada proses pembelian, proses pengecekan barang, penyimpanan barang, entry data, dan customer. Di sini admin mengirim permintaan pengecekan ke proses pengecekan barang. Terus proses pengecekan barang membaca data dari penyimpanan barang dan hasil pengecekan kembali ke admin. Terus admin menginisiasi proses pembelian. Terus proses pembelian menerima permintaan dari admin dan customer. Terus proses pembelian mengirim detail transaksi ke customer dan hasil transaksi ke admin. Kemudian admin mengirim data pembelian ke proses entry data. Terus proses entry data menerima data dari admin dan penyimpanan barang, kemudian menyimpan detail barang terkait transaksi. Terus proses entry data mengirim konfirmasi ke transaksi ke customer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.